Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirma Wulandari dengan NIM 40219151 dari kelas Perbankan Syariah E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil resum saya pada mata kuliah Teknologi Informasi Bank Syariah. Pada pertemuan 2, dengan judul Tren Teknologi Komputer di Bank. Teknologi di era globalisasi saat ini sedang berkembang. Banyaknya perusahaan yang melirik dunia teknologi ini dengan bergabung bersama di dalam usaha teknologi informasi. Dengan adanya fenomena yang tidak dapat lepas dari internet, maka perbankan mulai mengadopsi dalam pemanfaatan internet untuk mengembangkan usahanya. Terdapat banyak bank di Indonesia yang menawarkan layanan internet banking untuk dapat memudahkan para nasabah dalam melakukan transaksi sehari-hari, salah satunya yaitu Bank Syariah Mandiri. Konsep teknologi informasi yaitu gerakan mengubah, menciptakan, menyimpan, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Sedangkan sistem teknologi informasi mempunyai 5 peranan penting, diantaranya 1. Meningkatkan, 2. Efisiensi, 3. Efektivitas, 4. Komunikasi, 5. Kolaborasi, dan 6. Kompetitif. Teknologi informasi dimanfaatkan untuk alat perbankan, merupakan bagian utama penentu penggerak peradaban manusia dan segala bidang yang termasuk serba online dan virtual, karena sistem yang cepat dan tepat. Salah satu tren ITC pada dunia perbankan saat ini adalah layanan internet banking. Layanan tersebut untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Kemudian pada pertemuan 3 yaitu penggunaan teknologi informasi di dunia bisnis dan perbankan. Penggunaan teknologi informasi mengalami perkembangan pesat sehingga menimbulkan perubahan paradigma dalam banyak bidang, termasuk ekonomi dan bisnis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya transaksi bisnis melalui media elektronik internet atau biasa disebut dengan electronic commerce atau e-commerce yang lebih efisien. Penggunaan teknologi informasi secara tepat dapat menurunkan biaya operasional dan meningkatkan pelayanan, sehingga pelanggan akan mendapatkan kepuasan dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap bisnis tersebut. Namun, pebisnis juga harus meyakinkan pelanggan bahwa penggunaan teknologi informasi tersebut benar-benar aman. Pebisnis juga harus meningkatkan penguasaan mereka terhadap perkembangan teknologi agar mampu bersaing di pasar global. Kemudian pertemuan 4 yaitu perkembangan teknologi komputer di perbankan. Teknologi berkembang sejalan dengan beralihnya dunia perbankan ke dunia komputerisasi, yang aktivitasnya meliputi adanya transaksi berupa transfer uang via mobile banking atau teller, ATM, penggunaan database di bank-bank, dan sinkronisasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat. Software dianggap sangat mempermudah segala aktivitas perbankan karena dunia perbankan adalah suatu industri bisnis yang sangat kompleks. Dalam pemilihan software harus melihat kriterianya, diantaranya kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data, keluasan atau fleksibel, security system, kemampuan mengoperasikan, reporting, maintenance, source code. Nah, klasifikasi software perbankan yaitu ada 3. Yang pertama, software perbankan bank, software akuntansi, dan software perbankan non-bank. Lanjut pertemuan 5 yaitu sistem clearing. Clearing adalah sarana perhitungan utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat dagang guna memperlancar lalu lintas pembayaran yang terdiri dari pengiriman uang, inkaso, dan pembukaan letter of credit.
Dalam pelaksanaan clearing, tentu saja Bank Indonesia memiliki tujuan-tujuan tertentu, di antaranya memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran gerai, merupakan alternatif pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif dengan cara mempermudah dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian utang piutang secara aman, cepat dan efisien, serta salah satu pelayanan bank kepada nasabah-nasabahnya. Tujuan diterapkannya SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia pada penyelenggaraan clearing di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran retail serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing. Menyikapi adanya PPKM darurat yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, Bank Indonesia menyesuaikan kegiatan operasional dan layanan publik, yang salah satunya adalah pemberlakuan sistem clearing nasional di Indonesia. Alur proses clearing, debit, dan kredit harus sesuai dengan syarat dan ketentuannya masing-masing, supaya tidak menimbulkan problematika mekanisme clearing di setiap bank. Lanjut pertemuan 6, yaitu Sistem Informasi Perbankan Syariah. Layanan internet banking merupakan salah satu produk layanan dari bank yang memudahkan nasabah dalam mengakses beberapa transaksi tanpa harus datang ke bank langsung dengan menggunakan PC, laptop, smartphone yang terkoneksi dengan internet. Nasabah sudah bisa bertransaksi dengan mudah, aman, dan nyaman. Perbankan syariah secara global bertujuan untuk mendapatkan laba, namun dalam operasionalnya menghindarkan adanya riba. Bank syariah memiliki 5 prinsip operasional dalam menjalankan usahanya, yaitu 1. Prinsip simpan murni atau al-wadi'ah, yang kedua bagi hasil atau syirkah, yang ketiga prinsip jual beli atau at-tijarah, yang keempat prinsip sewa atau al-ijarah, yang kelima yaitu prinsip jasa atau al-ajr wal muamalah. Untuk melaksanakan seluruh kegiatannya, perbankan syariah harus bekerja sama dengan bidang teknologi informasi untuk membuat suatu aplikasi khusus. Salah satunya adalah e-banking pada perbankan syariah yang meliputi produk antara lain internet banking, m-banking, phone banking, ATM, dan mobile banking. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.